Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, pelajaran kita kali ini akan membahas mengenai operasi pada bentuk aljabar. Dan operasi yang akan kita bahas kali ini adalah operasi perkalian dan pembagian. Nah, coba kita lihat contoh berikut ini. Contoh nomor 1. A kali B itu bisa kita tulis dengan A kuadrat B. Karena A kali A sama artinya dengan A kuadrat. Berarti A kali B dapat kita tulis dengan A kuadrat B. Demikian juga dengan nomor 2. Apa hasilnya 3P kali 4P kuadrat kali 2R. Nah, untuk mengalikan seperti ini, pertama bisa kita kalikan koefisiennya, yaitu 3 kali 4 kali 2. Baru kita kalikan lagi variabel-variabelnya. P kali P kuadrat itu sama dengan P pangkat 1 tambah 2. Kemudian dikalikan lagi dengan R. Sehingga didapat hasilnya menjadi 3 kali 4 kali 2 itu adalah 24. P pangkat 1 tambah 2 sama itu dengan P pangkat 3. Kemudian dikalikan lagi dengan R sehingga menjadi 24 P pangkat 3R. Nah, kemudian coba kita lihat contoh pembagian nomor 3. X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 dibagi X sama itu dengan X pangkat 4 kurang 1. Nah, kita ingat sebelumnya ya, kalau pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, tentu pangkatnya dikurangkan. Maka pangkatnya 4 dengan 1 kita kurangkan sehingga menjadi X pangkat 3. Nah, kemudian nomor 4. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 7 sama itu dengan Y pangkat 2 kurang 7. Nah, sama seperti contoh nomor 3 di atas. Pangkat dikurang. Sehingga menjadi Y pangkat min 5. Y pangkat min 5 itu bisa juga itu kita tulis dengan 1 per Y pangkat 5. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang berikut ini. Misalnya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6 sama itu dengan 3 pangkat 2 kurang 6. Nah, 3 pangkat 2 kurang 6 seperti contoh nomor 4 di atas. Sedangkan 2 pangkat 6 saya kira semua kita sudah tahu, yaitu min 4. Berarti jawaban terakhirnya adalah 3 pangkat min 4. Nah, 3 pangkat min 4 bisa juga itu kita tulis dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, umpamanya kalau kita hitung langsung, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6 itu berapa hasilnya? 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 yaitu 9. 3 pangkat 6 yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu sampai 6 faktor. Bisa kita hitung yaitu 729. Kemudian kalau kita sederhanakan, maka jawaban terakhirnya adalah 1 per 81. Nah, 81 itu sama juga itu dengan 3 pangkat 4. Berarti 1 per 81 bisa juga kita tulis dengan 1 per 3 pangkat 4. Maka dari kedua cara ini akan bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, kemudian coba kita lihat bentuk yang lain, yaitu pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, coba kita lihat contoh-contoh berikut ini. Misalnya, sederhanakanlah
6/8, B 6/8X, C 2X/2Y, dan D 4XY/12Y. Nah, bagaimana cara menjawab soal yang seperti ini? Mari kita perhatikan sama-sama. 6/8 bisa itu kita ubah menjadi 3 kali 2 per 4 kali 2. Karena dia mempunyai faktor yang sama, yaitu 2. Jadi 6 kita ganti menjadi 3 kali 2, 8 kita ganti menjadi 4 kali 2. Sehingga kalau kita sederhanakan, tentu 2 yang ini dengan 2 yang di bawahnya bisa langsung kita matikan karena hasilnya 1. Berarti tinggal 3/4. Nah, kemudian bagian B, 6/8X. Nah, caranya sama seperti bagian ayat di atas. Coba kita lihat. 6/8X bisa kita ubah menjadi 3 kali 2 per 4 kali 2 kali X. Sehingga sama seperti tadi, 2 ini dengan 2 ini bisa kita matikan. Tinggallah pembilangnya 3, sedangkan penyebutnya 4X. Sehingga jawabannya adalah 3/4X. Nah, demikian juga C. 2X/2Y bisa kita sederhanakan menjadi, langsung saja kita matikan 2-nya. Tinggal X/Y. Dan demikian juga halnya dengan D. 4XY/12Y bisa kita sederhanakan menjadi, nah ini dia 4 kali X kali Y ini. Sedangkan 12 bisa kita ubah menjadi 3 kali 4 kali Y. Maka faktor yang sama di pembilang dengan di penyebut adalah 4 ini dan Y. Tentu bisa langsung kita matikan. Tinggallah pembilang X, tinggal penyebut 3. Sehingga jawabannya adalah X/3. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang kedua. Tuliskanlah dalam bentuk yang paling sederhana. Coba kita lihat ya. Contoh yang kedua ini. Yang bagian A. 23X kurang 5X/12. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Coba kita lihat sama-sama. 23X kurang 5X bisa itu kita sederhanakan menjadi 18X/12X. Karena apa? Karena 23X dikurang 5X sama dengan 18X. Berarti 23X kurang 5X/12X bisa kita sederhanakan menjadi 18X/12X. X dengan X faktor yang sama, berarti bisa langsung kita matikan. Sedangkan 18 dengan 12 faktornya yang sama, faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Berarti 18 dibagi 6 adalah 3, 12 dibagi 6 adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 3/2 atau 1,5. Dengan cara yang sama seperti itu, kita jawab bagian B. 5X tambah 10Y/15Z. Nah, untuk menyederhanakannya, kita faktorkan dia. Kita cari faktor-faktornya yang sama. 5X dengan 10Y mempunyai faktor yang sama, yaitu 5. Maka 5X kita ganti menjadi 5 kali X. Sedangkan 10Y kita ganti menjadi 2 kali 5 kali Y. Demikian juga dengan penyebutnya. 15Z kita ganti menjadi 3 kali 5 kali Z. Nah, faktor-faktornya yang sama yaitu 5. Berarti
Ini 5-nya di pembilang bisa langsung kita matikan. Tinggallah di atas X tambah 2Y, ini pembilangnya X tambah 2Y, sedangkan penyebutnya tinggal 3Z. Berarti jawabnya adalah X tambah 2Y per 3Z. Nah, dengan cara yang sama seperti itu, bagian C juga akan bisa kita jawab. 9XY dikurang dari 18X per 21XZ. Nah, kita lihat saja faktor-faktor yang sama di pembilang dan penyebut. Ini ada X, kemudian ini ada X, berarti bisa saja langsung kita matikan. Ini, kemudian ini 9, 18, 21, ini tentu bisa sama-sama dibagi 3. Kalau ini dibagi 3 hasilnya 3. Ini kalau 18 dibagi 3 hasilnya 6. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Berarti jawabannya adalah 3Y dikurang 6 per 7Z. Nah, demikianlah dulu pelajaran kita untuk kali ini. Nanti soal untuk dikerjakan di rumah akan dilihat di Google Classroom. Sekian pelajaran kita dan terima kasih.